Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita sambut hari ini dengan rasa ucapan syukur. Kita sambut hari ini dengan penuh puji-pujian hanya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau menikmati hari ini. Kita mau belajar dipimpin Roh Allah. Seperti Daud, sekalipun Daud banyak melakukan kesalahan, Daud berkata kepada Tuhan, "Aku suka hukum-Mu." Daud menyadari bahwa Daud gak bisa lepas, Daud gak bisa hidup tanpa Roh Allah di dalamnya. Mari kita belajar hal ini dari Daud. Mari kita menghargai keberadaan Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita menghargai kasih Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita menghargai pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di luar sana, saudara-saudara kita, sepupu kita, mereka berdoa, "Ya Tuhan, tunjukkanlah kami jalannya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalannya." Tapi hanya ada satu pribadi yang dapat berkata, "Akulah jalannya." Dan pribadi itu pada pagi hari ini ingin menjumpai Bapak Ibu. Pribadi itu pada pagi hari ini ingin memuaskan Bapak Ibu. Pribadi itu pada pagi hari ini hadir untuk memberi kekuatan kepada kita. Pribadi itu melepaskan haknya sebagai Allah. Ia turun ke bumi, mengambil rupa sebagai manusia, dan bahkan lebih lagi, ia mau mati dalam keadaan sebagai manusia. Dalam kehidupan di dunia ini kita gak lepas dari dosa. Kita gak lepas dari melakukan kesalahan. Tapi Tuhan gak pernah jemu-jemu untuk mengampuni kita. Sekalipun kecil pengharapan, sekalipun kecil sisa hati yang dapat kita persembahkan bagi Tuhan. Mungkin pagi hari ini Bapak Ibu dapat berkata kepada Tuhan, "Tuhan, ini sisa hatiku buat Tuhan. Ini sisa kemurnianku buat Tuhan. Ini sisa imanku buat Tuhan. Hanya sedikit Tuhan." Tapi Tuhan gak pernah memandang itu. Dan Tuhan berkata, "Sini nak, it's okay. Sekalipun engkau meragukanku, it's okay. Sini nak."
berebut ingin menjamah jumbai dari jubah Tuhan. Orang berdesak-desakan ingin menjamah jumbai dan jubah Tuhan. Tapi untuk kekasih-kekasihnya, Tuhan hadir. Dan kita seringkali menyanyiakannya. I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Betapa besarnya kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Mudah bagi kita untuk membela orang baik. Mudah bagi kita berkorban untuk orang yang kita sukai, untuk orang yang mengasihi kita. Tapi sulit bagi kita untuk berkorban bagi orang yang mengkhianati kita. Seberapa sering kita mengkhianati Tuhan? Seberapa sering kita berusaha untuk melukai Tuhan? Sebuah kesaksian dari saya. Ketika di awal saya memelihara seekor anak anjing. Ia bermain, ia begitu lincah, dan ia menggigiti saya dengan giginya yang kecil dan tajam itu. Tangan saya habis, kaki saya habis, terkena cakaran tanah gigitan. Rasanya sakit sekali. Namun saya gak bisa marah, karena saya mengasihinya. Keadaan inilah yang menggambarkan kita dengan Tuhan. Kita gak tahu apabila perbuatan kita, kelakuan kita, perkataan kita melukai Tuhan. Bahkan mungkin kita sadar bahwa kita melukai Tuhan. Dan Tuhan berkata, it's okay. Selama aku dapat dekat denganmu, it's okay. Betapa murninya hati Tuhan. Bila pada pagi hari kita disegarkan, kita diingatkan kembali saya bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan mau? Kenapa Tuhan membiarkan kami menyakiti Tuhan? Lalu jawabnya, karena kita adalah keluarga.
keluarga harus selalu bersama. Saya berdoa, bila kita yang hadir di tempat ini pada pagi hari ini boleh memiliki perasaan saling mengasihi satu dengan yang lainnya, karena kita adalah keluarga. Kita yang dilahirkan dari keluarga Allah memiliki penebusan yang sama. Kiranya hikmat Tuhan memberikan kepada kita pencerahan pada pagi hari ini, dan hikmatnya menuntun kita ke dalam rancangan, dalam rencananya. Saya berdoa semakin hari kita disadarkan, semakin hari kita dibawa, agar kita dengan rela dan kesadaran memasukkan unsur ilahi itu, memasukkan unsur baru itu ke dalam kehidupan kita, yakni unsur ilahi, yakni roh Allah, yakni firman Allah, agar tabiat-tabiat manusia lama dapat sedikit dengan sedikit terdorong keluar. Karena Tuhan telah mengampuni segala pelanggaran kita dan menebus kita. Dimahkotainya kita dengan perasaan yang penuh kasih sayang. Bila sepanjang hari ini kita dipuaskan, mulut kita dipuaskan dengan segala perkataan-perkataan yang baik, sehingga kita dapat diperbaharuinya. Jika Tuhan sudah menebus kita, sudah mengampuni kita dari dosa, mengapa kita enggan untuk mengampuni saudara kita? Sebelum kita mulai sesi pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama. Katakan dengan iman dan dengan ketulusan hati, ya Tuhan, aku tahu dan menyadari upah dosa adalah maut, yakni kutuk yang mengikat kehidupanku dan keluargaku. Aku tahu Tuhan, ketika aku tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepadaku, aku sedang mengikat mereka dengan kutuk yang harus mereka bayar. Ajari aku ya Tuhan berita tentang kasih-Mu. Aku mau melepaskan kasih pada pagi hari ini.
Aku mau melepaskan pengampunan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang aku lepaskan pengampunan. Aku lepaskan damai sejahtera. Mari kita nikmati rasa kasih ini. Mari kita nikmati ketika kasih-Nya mengalir. Sebab kita gak bisa mengasihi kalau kita gak dikasihi terlebih dahulu sama Tuhan. Dan rasakan hayat ilahi itu mengalir keluar. Biarlah hatimu penuh dengan pujian. Biarlah hatimu bersorak-sorai. Tuhan mengingatkan nama tiap nama. Orang-orang yang ada, yang harus kita kasih dan kita ampuni. Rasakan kasih-Nya mengalir. Kasih Bapa Surgawi. Kasih yang murni. Kasih yang sejati. Mungkin kita kecewa dan sulit sekali mengampuni. Saya menyadari bahwa pengampunan adalah hal yang tersulit. Karena pengampunan adalah hal yang terbesar dalam kerajaan surga. Sebab pengampunan hanya Allah yang memiliki. Ketika Yesus membangkitkan orang di tepi kolam Betsaida, Yesus berkata kepada mereka, dosamu sudah diampuni. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lalu orang banyak itu berkerumun dan menanyai kepada Yesus. Sebab hanya Allah yang dapat mengampuni dosa seorang. Hanya Allah yang dapat melepaskan pengampunan atas dosa. Dan kuasa itu diberikannya kepada kita saat ini. Ampunilah, maka kamu pun akan diampuni. Oh, God. Jangan biarkan mereka terhilang. Jangan biarkan mereka terhilang. Lepaskan pengampunan. Dan biarlah Roh Kudus membantu kita untuk mengampuni. Terus mengalir. Terus mengalir. Terus mengalir. Kasih itu terus mengalir. Terus mengalir. Jangan berhenti. Jangan berhenti, terus mengalir. Kita gak datang untuk sensasi-sensasi Roh Kudus. Kita datang untuk pribadi Yesus.
Selamat pagi Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami bersyukur kami dapat hadir pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami dapat merasakan Roh-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur ada aliran-aliran yang baru yang mengalir dari dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau menuntun kami. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kasih-Mu gak kurang-kurang buat kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau mempercayakan kepada kami sebuah kuasa yang besar, yakni kuasa pengampunan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Engkau, Allah, Tuhan, dan sahabat. Mazmur 21 ayat 2 sampai 14 menuliskan, Tuhan, karena kuasa-Mu-lah raja bersuka cita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu. Engkau memberikan kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu, sebab raja percaya kepada Tuhan. Dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Tangan-Mu akan menjangkau semua musuh-Mu. Tangan kanan-Mu akan menjangkau orang-orang yang membenci Engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu Engkau menampakkan diri, ya Tuhan. Yehova, 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 Yehova. Inilah kami Tuhan, Yehova, Kados. Di hadapan tahta maha tinggi, tahta maha kudus, ku sembah Kau Allah maha kudus. Yehova, Yehova Kados. Inilah kami Tuhan, di hadapan tahta semesta alam. Ku rindu hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kemuliaan. Mari katakan Bapak Ibu, Kados, 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 Yehova Kados. Allah, Allah, Allah maha tinggi, Allah maha kudus.
inilah kami Tuhan, di hadapan Tuhan semesta alam. Kami rindu hadirat-Mu untuk memenuhi kami dengan kemuliaan-Mu. Kami sembah Engkau Allah Maha Kuasa, Yehova Kados. Kami sembah Engkau Allah Maha Kudus. Murka Tuhan akan menelan mereka, dan api akan memakan mereka. Keturunan mereka akan Kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atas kami, merancangkan tipu muslihatnya, mereka tidak berdaya terhadap kami. Ya, Engkau akan membuat mereka melarikan diri. Dengan tali busur Engkau membidik muka mereka. Bangkitlah ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu kami mau menyanyikan dan bermazmur atas keperkasaan-Mu. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan emas yang teruji, 7 kali lipat dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Siapakah yang dapat melawan orang pilihan Allah? Bersukacitalah Bapak Ibu pada pagi hari ini, karena siapakah yang dapat melawan orang pilihan Allah? Siapakah yang dapat mencelakai mereka, orang-orang pilihan Allah? Sebab Tuhan akan membidik wajah mereka dengan panah amarahnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, sebab Yesus telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, tetapi untuk melakukan kehendak Allah Bapa yang telah mengutusnya. Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Berapa lama kita mencari wajah Tuhan dan berkata, aku belum pernah melihat Tuhan. Sesungguhnya Tuhan ada di antara kita. Tuhan bisa berwujud apa saja, karena Tuhan ada di dalam diri kita. Tuhan bisa berwujud orang tuamu yang cerewet itu. Tuhan bisa berwujud anak-anakmu yang menyebalkan itu. Tuhan bisa berwujud suamimu yang haleluya menggemaskan, dan istri yang menakjubkan. Pandanglah mereka seperti engkau memandang Tuhan. Sebab berapa lama lagi kita dapat bersama di bumi ini?
Yohanes 6 ayat 38 berkata, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, ketika kita percaya dan dapat melihat Yesus di dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan kita sehari-hari, itu artinya kita sudah dapat melihat Bapa. Sebab Tuhan tidak mencari orang yang hanya percaya kepadanya. Tuhan tidak mencari orang yang hanya percaya kepadanya. Tetapi pada pagi hari ini, Tuhan mencari pribadi yang dapat dipercayainya. Barang siapa dapat dipercayakan perkara-perkara kecil, maka ia akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Satu Korintus 6 ayat 1 menuliskan, apakah ada seorang dari kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada di tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Bapak Ibu yang terkasih,
Tuhan mencari orang-orang yang dapat menerima kemuliaan bersama-sama dengan Dia di langit baru, bumi baru. Apa Tuhan akan mendapatkan Bapak Ibu? Orang-orang yang dapat menerima kepercayaannya. Yohanes 17 ayat 6 menuliskan, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Nama Bapak Ibu diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus, pribadi tiap pribadi. Bila pada pagi hari ini kita semua masing-masing menerima unsur yang baru itu, hayat Allah, hidup Allah, roh Allah, sehingga tabiat-tabiat manusia lama kita yang sudah usang dapat terdorong keluar sedikit demi sedikit. Itulah sebabnya orang yang menerima hayat Allah akan nampak manusia-manusia lamanya, akan keluar manusia-manusia lamanya yang terdorong sedikit demi sedikit untuk dibuang. Teruslah berseru pada Tuhan. Teruslah memperkatakan firman. Dan teruslah selalu mengucap syukur. Kedekatan hubungan dengan Tuhan setiap hari membuat Bapak, Ibu, dan saya mengerti isi hatinya Tuhan, mengerti jalannya dan memahami rancangannya. Ketika Bapak, Ibu, dan saya memiliki keintiman dengan Tuhan, itu membuat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan muka dengan muka saat ini. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Mereka yang suci hatinya, merekalah yang dapat melihat Allah. Kados, Kados, Yehova Kados. Asye, Ahayo, Feove,
Feyamu. Yang artinya yang telah ada, yang sudah ada, yang mati, yang bangkit, dan yang naik. Yang pernah ada, dan yang akan datang. Buka hatimu. Izinkan roh Yehova itu mengubah tabiat manusia lamamu sedikit demi sedikit. Sebab Yehova Kades yang sudah menyucikan Bapak Ibu dan roh dan firman-Nya Yehova Salom yang telah mewujudkan damai sejahtera pada pagi hari ini. Dan katakan bersama-sama, Yehova sama. Yang artinya, yang selalu menyertai saya. Pada pagi hari ini, Yehova Rafa datang atas kita. Dialah yang menyembuhkan. Wahyu 5 ayat 7 menuliskan, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dia ada di surga. Dia tahu seisi surga. Dan dia dapat berkata-kata tentang surga. Kita tahu. Untuk itulah kita berkata-kata. Dan kami tahu. Untuk itulah kami berkata-kata. Yesus yang tidak bercacat dibuat dosa karena kesalahan kita. Dia yang suci dan murni dibuat luka karena pelanggaran Bapak, Ibu, dan saya. Hanya satu yang Ia inginkan, agar kita tidak binasa. Tuhan inginkan kita tidak binasa karena pelanggaran kita. Seperti seekor domba, Ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah Ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya.
siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Setelah Yesus membayar semua dosa kita dengan cara tergantung di kayu salib dan dipermalukan, Ia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menantikan saat musuh-musuhnya ditaklukkan di bawah kakinya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, hingga saat ini Dia yang pernah tergantung di kayu salib karena dosa dan pelanggaran kita, Ia berfirman agar siapapun di antara kita yang mendengarkan kesaksian tentang Kristus pada saat ini mengalami kasih Bapa yang mengalir saat ini. Kasih-Nya memenuhi kita, memulihkan hati kita, hidup kita, bahkan memulihkan kelemahan-kelemahan tubuh jasmani kita. Bapa yang kekal, Bapa yang penuh belas kasihan, Bapa yang selalu ada ketika kita berseru. Bapa, aku inginkan Bapa saat ini. Mari kita katakan bersama. Katakan, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh belas kasihan, Bapa yang selalu ada ketika aku berseru. Bapa, aku inginkan Bapa saat ini. Rasakan kasih-Nya yang lembut itu mengalir. Rasakan kasih yang hangat itu mengalir, menguasai. Roh Kudus juga keluar dari Allah Bapa, mengalir keluar seperti air yang jernih dari Bapa. Ia adalah satu pribadi yang diutus Bapa untuk tinggal di dalam diri kita dan melahirkan pribadi yang baru, menguduskan, penolong, penghibur, penasehat, pengajar, menyampaikan perkataan Bapa, memberi karunia-karunia Allah, memberi kuasa, mengubah kita menjadi seperti Yesus. Ia bekerja seperti seorang ibu dalam hidup orang percaya. Yohanes 4 ayat 15 menuliskan untuk kita semua, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta tolong kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu
dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dengarkanlah, hai putri-putri Sion, putra-putra Abraham, anak-anak Israel, bahwa Tuhan tidak membiarkan kita berkelana sendirian di malam hari lagi. Kita tidak akan terus berkelana di bumi ini sendirian dan di malam hari. Wahyu 22 ayat 1 berkata, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Wahyu 7 ayat 16 berkata, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mereka. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 26 menuliskan, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Efesus 1 ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur atas kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu
roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Mari kita berdoa untuk memulihkan jiwa kita. Katakan bersama-sama dengan saya. Oh jiwaku, bersukacitalah. Bersukacitalah. Pujilah nama Tuhan selama-lamanya. Pujilah nama Tuhan. Allah itu baik dan kemurahannya kekal selama-lamanya. Kepercayaanku padamu untuk seluruh generasi. Tidak ada musuh yang menyelinap. Aku pemenang. Aku lebih daripada seorang pemenang. Karena Yesus sudah bebaskan saya. Engkau mendudukkan saya tinggi. Karena Engkau mengasihi saya. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat saya atasi. Dengan Engkau, Yesus Kristus. Saya percaya kepada Allah. Saya juga percaya pada Anak-Nya dan Roh Kudus-Nya. Engkau adalah teman, sahabat, dan penyelamatku. Saya mempercayai-Mu Tuhan. Saya di dalam tangan-Mu yang kekal. Saya memandang wajah-Mu selalu. Jiwaku bergembira karena Engkau adalah juru selamatku. Saya tidak tunggu lagi. Saya mau tetap dalam jalan yang Engkau pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka jiwaku bersukacita. Aku melompat untuk sukacita kekal. Hatiku menyanyi nyanyian baru dari kemuliaan-Mu. Telingaku mendengar firman Tuhan. Mataku melihat kepada roh kerajaan. Tanganku penuh kuasa gerakan dari Roh Allah yang kekal. Pujian bagi-Mu tetap dalam mulutku. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh yang Kudus. Damai sejahtera penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini. Keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaannya sepanjang masa. Bila apa yang kita renungkan, apa yang kita perkatakan pada pagi hari ini termaterai di dalam kehidupan kita, termaterai di dalam loh hati kita. Bila jiwa kita terus memuji Tuhan dan bersuka cita yang sudah dipulihkan dan menerima Tuhan Yesus, percaya. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya.